pertama kali malah saya tuh sebenarnya pernah buka di Bogor. Waktu saya sebelum pindah sini. Itu hanya punya 1 murid. Nah, punya 1 murid. Pindah ke Pontianak, saya dapat murid pertama, sekarang udah SD kelas 3 kayaknya di Al-Azhar. Nah, itu murid pertama saya. Usianya baru 1 tahun 8 bulan udah saya tanganin. Nah, akhirnya mulai banyak, 20 anak. Nah, mulailah setelah 20 anak ini berkembang karena anak dari mulut ke mulut aja. Orang tua itu bicara kalau misalnya anak-anak suka tantrum dan sebagainya karena gadget tadi sebenarnya tuh, karena gadget. Akhirnya coba ke zona kata gitu. Akhirnya kita terimalah. Jadi akhirnya berkembang dia. Nah, sampai sekarang akhirnya karena dari sekolah bahasa tadi, anak-anak ini jadi gini, mama-mamanya juga gini, Miss buka SD dong gitu. Anak kita udah mau SD, sekolahnya di mana gitu. Terus saya mikir SD ribet gitu ya, gimana persyaratannya dan sebagainya. Nah, tapi setelah saya konsultasi sama dinas dan sebagainya, ya sudah, akhirnya saya disarankan arahnya PKBM aja. Nah, kenapa saya mulai mikir, kenapa ya anak-anak saya kok enggak, tapi kok anak-anak lain kok jadi tiba-tiba booming gitu. Kebanyakan kok jadi, terutama yang lahirnya 2010 ke atas. Nah, itu tuh 2010, 2015, nah itu makin parah kasusnya. Nah, yang saya lihat sesuai dengan perkembangan zona kata juga, semakin kesini semakin yang kita terima kok kasusnya makin berat. Tidak seberat yang awal-awal saya buka. Ada yang kecanduan itu, kalau nggak dapat narkoba itu tantrum. Nah itu, ternyata efeknya tuh bisa sampai ke sana. Jadi dia membentur-benturkan kepala dan itu tantrum kita bilangnya. Akhirnya itu, tapi kalau dikasih gadget dia tenang, santai, nah gitu ya. Nah, akhirnya berkembanglah di situ. Saya mengamati, oh ini emang kita udah harus cepat pelajari semuanya. Ternyata kalau di Australia, di Amerika itu ada yang namanya language pathologist. Nah, itu memang menangani penyakit, istilahnya patologis itu artinya ada masalah lah di perkembangan bahasa anak. Ternyata mereka karena sudah duluan teknologinya di negara mereka sudah mengalami seperti yang baru kita alami ini. Saya pikir ini harus cepat dicegah. Saya harus cepat edukasi masyarakat. Udah stop gadgetnya, jangan berikan anak gadget tanpa pendampingan. Ketika anak-anak saya terjun langsung di sekolah-sekolah formal, kebetulan anak saya bukan anak reguler, tapi anak-anak gifted termasuknya. Kita sebutnya cerdas istimewa, berbakat istimewa, karena IQ-nya very superior. Nah, di situ saya melihat ada kesulitan buat anak-anak saya belajar di sistem reguler. Akhirnya saya membuatkan sendiri perlakuan, bagaimana caranya supaya mereka bisa beradaptasi dengan normativitas, regularitas di sekolah. Pulang-pulang ngomel karena terlalu bosen mereka belajar di sekolah yang reguler. Nah, akhirnya kita bantu secara sosial emosi bahwa kalian harus mampu beradaptasi, menghargai orang lain. Saya ketemu kuncinya di sosial emosi, manajemen. Akhirnya saya menerima murid-murid itu reguler juga awalnya, dan kemudian saya menerima murid-murid yang membutuhkan pelayanan khusus. Nah, antara lain karena speech delay, ada gangguan masalah bahasa. Ketika saya gabungkan mereka, ternyata yang saya temukan adalah saya dengan gampang mengajarkan anak-anak reguler berempati kepada anak-anak yang punya kebutuhan khusus, dan anak-anak kebutuhan khusus lebih mudah untuk belajar regularitas ketika mereka bergabung dengan anak-anak reguler ini tadi. Hitam. Ya, hitam. Apa warnanya?